Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Donghua Renegade Immortal episode 103 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tengah kehampaan luas alam semesta, seberkas cahaya perak melesat cepat, membelah angkasa tanpa hambatan. Cahaya itu bukan sekedar sinar biasa. Ia berbentuk seperti naga yang terbang lincah, tubuhnya panjang dan berkilau. Di atas naga cahaya itu berdiri seseorang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin kosmik, matanya tajam penuh percaya diri, dan pakaian yang ia kenakan berkibar seperti bendera di tengah badai. Dan dia adalah Wang Lin. Sudah lebih dari setahun ia menjelajahi angkasa luar, dan selama waktu itu banyak hal telah berubah dalam dirinya. Kulitnya kini lebih gelap, bukan karena terbakar matahari, tapi karena kekuatan aneh yang meresap di antara bintang-bintang. Naga perak yang ia tunggangi sebenarnya adalah kompas bintang yang telah dimodifikasi dengan ingatan kuno dari Dewa Tusi. Bentuknya mengikuti wujud makhluk legendaris bernama Kyuhei, sejenis naga kosmik yang terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa. Meski bukan makhluk asli, kecepatan naga perak ini hampir setara dengan pembudidaya tingkat Askenden. Perjalanan panjang Wang Lin tak hanya melewati ruang, tapi juga waktu dan pengalaman. Di tengah jalan, ia melihat berbagai macam planet. Ada yang penuh kehidupan, ada yang kosong tanpa suara, dan ada pula yang dipenuhi aura jahat. Ia juga bertemu para penggarap Fringe, kelompok pembudidaya yang hidup di antara bintang-bintang, mencuri dan menyerang siapa saja yang tampak lemah. Tapi aura pembunuh Wang Lin terlalu menakutkan bagi mereka. Bahkan ketika ada satu penggarap nekat mencoba menyerangnya, ia langsung dibuat kabur dengan luka berat. Wang Lin tak lagi menyembunyikan kekuatannya. Niat membunuh dan tubuh aslinya begitu kuat, hingga terasa seperti badai dingin yang menusuk tulang. Setahun pun berlalu lagi, dan tibalah ia di depan sistem bintang yang dikelilingi oleh cahaya hijau. Di tengahnya, tampak planet raksasa berwarna ungu gelap yang bersinar seperti kristal, planet Tianyun. Di sekelilingnya, 5 planet kecil mengorbit seperti penjaga setia, dengan beberapa planet kecil lainnya tersebar lebih jauh, semuanya terbungkus formasi pelindung. Kekaguman mengalir dalam dada Wang Lin. Planet ini sangat besar dan dipenuhi energi spiritual yang amat padat. Jauh berbeda dengan planet Vermilion yang dulunya ia kenal. Tak diragukan lagi, tempat ini memang layak menjadi kediaman Olsir. Namun Wang Lin tak langsung masuk. Ia mundur terlebih dahulu, mencari planet kecil tak berpenghuni untuk menyembunyikan tubuh aslinya. Ia tahu, begitu masuk ke Tianyun, ia akan dikelilingi oleh banyak pembudidaya kuat. Menyembunyikan tubuh dewa kunonya adalah langkah cerdas untuk menghindari perhatian yang tak diinginkan. Setelah semuanya siap, Wang Lin pun kembali ke orbit planet Tianyun. Planet itu diselimuti oleh kabut hijau tipis yang tampak indah tapi memancarkan aura berbahaya. Ia bisa merasakan bahwa kabut itu mengandung kekuatan penghancur yang konstan. Planet ini bukan tempat biasa. Saat sedang mengamati kabut hijau itu, Wang Lin tiba-tiba melihat sesuatu yang bergerak. Kabut hijau terbuka perlahan, dan seorang pria muda mengenakan jubah hitam keluar dari dalamnya. Pria itu tampak tenang, tapi kesombongan terpahat dalam sikap dan sorot matanya. Setelah pertemuan singkat yang membuat atmosfer terasa lebih berat, pria itu menggerakkan tangannya dan kabut hijau mulai berubah bentuk. Dari kabut itu, tercipta tentakel yang saling menyatu menjadi sebuah pedang terbang berwarna hijau. Pedang itu mendekati Wang Lin dan membawanya terbang menuju planet Tianyun, tanda bahwa ia telah diizinkan masuk. Sepanjang perjalanan menembus atmosfer, Wang Lin terus merenung. Kata-kata pria tadi dan bagaimana ia tahu bahwa Wang Lin berasal dari planet Vermilion membuatnya bertanya-tanya. Mungkinkah Olsir benar-benar memiliki kemampuan melihat masa depan? Mungkinkah semua ini sudah ditakdirkan? Saat pedang terbang melesat turun, Wang Lin pun tiba di atmosfer planet Tianyun. Angin tajam menyambutnya, tapi cahaya lembut dari pedang itu menahan tekanan ganas dari luar. Dalam sekejap, ia memasuki planet ini dan pemandangan yang menakjubkan menyambut matanya. Hamparan luas tumbuhan ungu menutupi sebagian besar permukaan planet. Daunnya berdesir lembut tertiup angin, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Suasana asing dan magis memenuhi hati Wang Lin. Ini adalah dunia baru dengan peluang dan bahaya yang belum terjamah. Pedang hijau terus terbang, membawa Wang Lin menuju satu titik, sekte nasib surgawi. Dalam waktu singkat, sekte itu tampak jelas di kejauhan, berdiri megah dan misterius. Ketika sudah dekat, Wang Lin melompat turun dan menginjak tanah Tianyun untuk pertama kalinya. Pedang hijau pun menghilang perlahan, seolah tugasnya telah selesai. Sekte nasib surgawi berdiri megah di sisi timur planet Tianyun, diselimuti kabut tebal dan awan tipis yang menggantung rendah. Tempat ini tampak seperti surga tersembunyi di balik tirai langit. Dari kejauhan,
Tak banyak yang bisa dilihat selain siluet samar sebuah kuil besar yang mengambang tenang, memancarkan cahaya kemasan lembut yang menyinari awan di sekitarnya. Di bawah kuil itu, batu-batu apung tersusun rapi membentuk tangga menuju pegunungan, tempat para murid luar menjalani kehidupan mereka. Kemeriahan memenuhi udara, sinar pedang terbang melesat cepat, menandakan betapa sibuknya tempat ini. Di antara semua itu, satu sosok berdiri di kaki gunung, yaitu Wang Lin. Dengan mata yang penuh ketenangan, ia menatap ke atas, ke arah kuil yang tersembunyi oleh kabut. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan melesat menuju tujuan. Namun, belum jauh ia bergerak, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, terdengar suara yang tak berwujud, seperti angin yang berbicara. Wang Lin ditantang untuk menjalani 3 cobaan sebelum bisa melangkah lebih jauh ke dalam sekte, yaitu cobaan manusia, cobaan bumi, dan cobaan surga. Sebuah rangkaian ujian yang tak bisa dianggap remeh. Cahaya berkumpul di hadapannya, membentuk sebuah lingkaran oval bercahaya. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah masuk. Seketika itu pula dunianya berubah. Ia tiba di ruang putih yang luas, tanpa batas dan tanpa arah. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya kehampaan yang mengelilinginya. Tempat itu terasa sunyi namun juga menekan. Wang Lin berdiri di sana, dan meski kesepian sempat menyelinap, ia segera mengusirnya dengan ketenangan hati. Ini adalah ujian pertama, ujian terhadap hati Dao-nya. Lalu sosok itu muncul, samar di kejauhan, berjalan perlahan ke arahnya. Semakin dekat, semakin jelas, dan wajah itu tak mungkin salah, yaitu Lim Wan. Senyumnya lembut, tatapannya penuh harap, bibirnya bergerak seolah ingin menyapa, tapi tak ada suara. Wang Lin hanya menatap, diam, mencoba memahami. Wajah itu terlalu nyata, kenangan, rasa kehilangan, dan cinta lama bergema dalam dadanya. Tapi hatinya tak goyah. Ia sadar ini bukan dunia nyata, ini adalah refleksi dari kedalaman hati, dan Lim Wan hanyalah pantulan dari hatinya sendiri. Alih-alih menolak atau mengabaikan, Wang Lin memilih jalan yang berbeda. Ia melangkah maju, meraih sosok itu dan tersenyum. Tak dengan penyesalan, bukan dengan keraguan, melainkan dengan penerimaan. Dan tepat saat ia merengkuh Lim Wan, keduanya lenyap bersama bagaikan angin yang menyapu embun pagi. Di tempat lain, di bawah pohon bohi yang menjulang ke langit, pria muda dengan wajah lembut terkejut. Matanya bersinar tajam menembus jarak dan waktu. Ia melihat semuanya dan hatinya bergetar. Wang Lin bukan murid biasa. Di antara banyak orang yang gagal atau menerobos dengan paksa, Wang Lin justru memilih mencari makna Dao-nya dalam ilusi. Ia tidak menghindar, ia tidak melawan, ia memahami. Dan dari situlah kebijaksanaan sejati terlihat. Di bawah langit yang penuh misteri itu, pria berwajah lembut dari sekte nasib surgawi menatap sebuah ruang uji coba yang diciptakan langsung oleh Sang Alsir. 3 cobaan yang harus dilalui calon murid, dan kini mata dunia tertuju pada satu nama, yaitu Wang Lin. Cobaan pertama disebut pengadilan manusia. Dari luar tampak seperti tempat biasa yang tenang, sebuah desa kecil yang dipenuhi bunga-bunga musim semi, pohon wilau yang bergoyang perlahan, dan suara gonggongan anjing yang lebih terdengar seperti melodi pengantar tidur. Di salah satu rumah sederhana di ujung utara desa, seorang lelaki tua duduk santai di halaman, meminum teh, sementara seorang bocah kecil sibuk mengukir potongan kayu. Merah dengan tekun. Suasana damai seolah waktu berhenti. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, dan lebih rumit. Hari berganti hari, bocah itu terus mengukir, dan lelaki tua itu tak pernah beranjak dari tempatnya, selalu mengawasi. Di tengah rutinitas yang tampak normal, sebuah tragedi kecil menghampiri. Ayah bocah itu pergi ke gunung dan tak pernah kembali. Lalu sang ibu pun menyusulnya, pergi dalam kesedihan tanpa akhir. Lalu tinggallah sang kakek dan cucu itu di rumah itu. Satu mengukir, satu menunggu. Namun ini bukan kisah biasa. Bocah itu telah melewati semuanya ini berkali-kali, bukan 2 atau 3 kali, tapi puluhan kali, tepatnya 83 kali. Cobaan ini bukan tentang seberapa kuat tubuh seseorang, ini tentang seberapa kuat hati dan pikirannya. Setiap siklus adalah reinkarnasi pendek, hidup yang diulang, penuh kenangan dan rasa kehilangan yang sama. Tapi setiap kali, bocah itu tidak menyerah. Ia tetap mengukir, tetap bertanya, tetap mencari. Hingga suatu hari, campur tangan datang dari luar. Sinar pelangi menembus langit, mencoba memaksa siklus itu berakhir. Desa mulai menghilang, rumah-rumah memudar, dan suasana tenang berubah menjadi kehampaan yang membakar. Namun, bocah itu tak tinggal diam. Dengan satu gerakan, ia melawan. Potongan kayu di sekelilingnya terangkat, membentuk kembali desa yang hilang, penduduk yang lenyap, bunga-bunga yang gugur. Dengan ukiran dan api mistis, ia menghidupkan kembali segalanya, seolah menolak kenyataan yang hendak dipaksakan padanya. Ternyata inilah Dao-nya. Jalan yang ia pilih adalah siklus.
adalah reinkarnasi, adalah pemahaman mendalam tentang kehilangan dan harapan. Inilah kenapa ia bisa bertahan 83 hari, lebih lama dari siapapun sebelumnya. Di kejauhan, Olsir pun tersenyum. Dia tahu anak ini berbeda. 10 hari kemudian, sosok bocah itu melangkah keluar dari rumah untuk pertama kalinya. Setiap langkahnya membawa perubahan. Anak kecil menjadi remaja, remaja menjadi pemuda. Dan di tangan pemuda itu, ukiran terakhir akhirnya selesai. Itu adalah ukiran seorang wanita, lembut, indah, penuh senyum, seseorang dari masa lalu atau mungkin masa depan. Tak penting siapa dia, yang jelas ukiran itu adalah simbol dari pencarian jati diri, pencarian Dao. Wang Lin telah selesai dengan pengadilan manusia. Namun, jalan Wang Lin belum berakhir. Selanjutnya yaitu pengadilan bumi, tempat di mana kekuatan diuji. Dunia merah menyala seperti neraka yang tak berhenti membara. Pilar-pilar api mencuat dari tanah, menjulang ke langit dengan suara menderu, seolah bumi itu sendiri sedang bernafas dalam amarah. Di tengah dunia ini, Wang Lin berdiri diam, tatapannya tenang, pikirannya jernih. Tanpa ragu, ia melangkah maju, memasuki bagian pertama dari uji coba bumi. Tapi dunia ini tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dari retakan tanah, pilar api meledak dan berubah menjadi sosok merah menyala. Tubuhnya terdiri dari api murni, rambutnya menjuntai seperti tentakel yang melayang-layang, dan wajahnya hanya menunjukkan 2 cahaya hantu. Sosok ini adalah penjaga uji coba bumi. Wang Lin tak membuang waktu. Dengan satu gerakan tangan, segel terbentuk dan kekuatan besar meledak dari dalam tubuhnya. Tanah retak, pasir berterbangan, dan sosok api itu dipaksa mundur. Namun, saat sosok itu menyadari kekuatan Wang Lin, ia tidak melawan lagi. Ia tunduk lalu lenyap kembali ke dalam tanah sebagai nyala api kecil. Tapi justru di saat inilah Wang Lin menunjukkan kejeniusannya. Ia tidak melanjutkan uji coba. Ia tahu kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal kapan harus berhenti. Ia memilih menyerah. Di luar uji coba, di bawah pohon bodi yang tenang, seorang pria berwajah lembut mengerutkan kening, tampak kecewa. Ia ingin melihat sejauh mana kekuatan Wang Lin, tapi keputusan Wang Lin membuatnya tak mendapat apa-apa. Namun sebelum bisa merenung lebih jauh, datanglah Bai Wei, pemuda berbaju putih yang sebelumnya sempat ditemui Wang Lin di planet perdagangan. Bai Wei berbasa basi, lalu menatap ke arah tempat uji coba dengan sorot mata penuh rahasia. Ketika mendengar Wang Lin tinggal di pavilion awan ungu, sorot matanya berubah dingin. Ia lalu pergi, menyisakan aura misterius yang menggantung. Sementara itu, Wang Lin telah memasuki uji coba terakhir, yaitu pengadilan surga. Di tempat ini, tidak ada api, tidak ada penjaga, hanya keheningan dan dirinya sendiri. Ia duduk bersila selama 51 hari penuh, tanpa bicara, tanpa bergerak, hanya merenung. Selama itu, pemahaman baru mulai muncul. Wilayah kekuasaannya terasa sangat dekat dengan langit. Ia seperti bisa menyentuh Tao hanya dengan menjulurkan tangan. Hari demi hari, kesadaran baru perlahan mengalir dalam dirinya. Pada hari ke-51, Wang Lin membuka mata. Ia telah mengerti 3 uji coba ini bukan soal kekuatan, tapi tentang pencerahan. Dan saat pemahaman itu utuh, ia pun memilih menyerah lagi. Kali ini pada uji coba surga. Dunia sekitarnya berputar, menghilang perlahan, dan ia kembali ke dunia nyata. Di depannya berdiri seorang pria berjubah ungu dengan senyum tenang. Zhao Xingsa, murid senior tertua dari sekte nasib surgawi, memperkenalkan dirinya dan mengantar Wang Lin ke tempat tinggalnya, pavilion awan ungu. Sembari terbang melewati pegunungan, Zhao Xingsa menceritakan tentang sekte ini. 7 divisi warna, masing-masing mewakili satu aspek dari sekte nasib surgawi. Ia dan Wang Lin termasuk dalam divisi ungu, sayangnya divisi yang paling lemah. Namun, Wang Lin menyimak dengan diam. Dari awal ia sudah tahu Zhao Xingsa adalah orang yang pernah mencoba menjebaknya di uji coba manusia. Tapi ia tak menunjukkan emosi. Wang Lin menyimpan semuanya dalam-dalam, seperti ahli strategi yang sabar menunggu langkah berikutnya. Gunung besar yang mereka tuju menjulang hingga ke langit. Di puncaknya berdiri menara ungu megah yang tampak seperti pusat alam semesta. Di bawahnya, ribuan murid sibuk berkultivasi. Di balik gunung, rumah-rumah tersebar, murid tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Sekte ini begitu luas hingga mudah tersesat di dalamnya. Setelah berpisah dengan Zhao Xingsa, Wang Lin terbang menuju pavilion awan ungu. Istana itu memancarkan aura agung yang sejuk namun tegas. Namun ketika ia hampir masuk, langkahnya terhenti. Dari dalam pavilion, seorang wanita muncul, mengenakan gaun ungu dengan motif bunga emas. Wajah cantiknya bersinar namun dipenuhi niat membunuh. Tanpa sepatah kata, sorot matanya jelas, ia menolak kehadiran Wang Lin. Sekali lagi, Wang Lin dihadapkan pada konflik yang belum ia pahami. Tapi seperti biasa, ia tidak terburu-buru.
Karena dalam dunia kultivasi, setiap gerakan adalah bagian dari permainan besar. Setelah tiba di sekte nasib surgawi, Wang Lin hanya menginginkan satu hal, yaitu ketenangan. Tapi tampaknya tempat yang seharusnya menjadi surga bagi para kultivator ini justru menyimpan aroma konflik yang tak kasat mata. Tak lama setelah ia duduk untuk berkultivasi di area dekat sebuah bangunan megah bernama Paviliun Awan Ungu, seorang wanita dingin mendatanginya. Tatapannya tajam, nadanya mengusir, seolah Wang Lin membawa aib di tempat keramat itu. Meski wanita itu hanya berada di tahap awal transformasi jiwa, dia bicara seakan-akan dia penguasa tempat tersebut. Namun Wang Lin bukan orang yang suka ribut. Dia mundur beberapa langkah, memilih duduk dan bermeditasi. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Pavilion itu seperti menyembunyikan misteri dan aroma duka. Bukan tempat biasa. Tapi wanita itu tak menyerah. Dia melarang Wang Lin untuk tinggal bahkan dalam jarak 50 km dari sana. Kali ini Wang Lin hanya menatap dingin, tak berkata apa-apa. Dia bangkit dan pergi. Baru setelah Wang Lin menghilang dari pandangannya, wanita itu menggigit bibirnya dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ada beban emosional yang jelas dia sembunyikan. Wang Lin lalu membuka gua sederhana di sebuah tebing, persis 50 km dari Paviliun Awan Ungu. Dia mulai berkultivasi, namun pikirannya tetap berkelana pada keanehan yang dia rasakan sejak datang ke tempat ini. Suasana sekte sepi, tapi sepi yang mencurigakan. Zhao Xingsa yang sebelumnya menyambutnya tiba-tiba menghilang. Sang Maha Melihat atau Olsir pun tak pernah memanggilnya. Para murid lain bahkan menghindarinya seperti wabah. Wanita itu setiap hari muncul di depan Paviliun Awan Ungu. Duduk dia menatap bangunan itu dengan pandangan hampa, seolah sedang menunggu seseorang atau mengenang sesuatu. Setengah bulan berlalu dan Wang Lin hampir bisa merasakan kenyamanan dari keterasingan itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, dua pria tua bersorban ungu datang. Panatua disipliner dari divisi ungu. Dengan sikap otoriter, mereka menuduh Wang Lin membuka gua tanpa izin dan mengancam akan menghukumnya. Wang Lin hanya menghela nafas. Dia tak mencari masalah, tapi jika terus ditekan, maka dia akan melawan. Tanpa ragu, dia hancurkan guanya sendiri. Tapi ketika salah satu panatua memaksa membawanya ke aula utama, Wang Lin akhirnya bertindak. Dengan cambuk jiwa di tangan, dia menyerang. Serangan itu langsung mengguncang jiwa asal salah satu panatua. Serangan cepat dan mematikan, cambuk jiwa, alat yang mengoyak jiwa tanpa ampun. Yang satu terpukul mundur, yang lain mencoba melawan dengan formasi 7 bintang patah. Pedang ungu yang terpecah menjadi 7 bagian dan menyerbu seperti pasukan besar. Namun, Wang Lin hanya memanggil pedang surgawi dan satu senjata mematikan lainnya, pisau setengah bulan. Hanya dalam sekejap, ketujuh potong pedang itu hancur sebelum bisa menyentuhnya. Su Liguo, si penghuni nakal dari pedang surgawi, tertawa puas sambil mengancam panatua yang tersisa. Dia seperti anak kecil yang diberi mainan favoritnya kembali. Sementara itu, panatua pertama yang jiwanya tercabut berusaha melarikan diri. Tapi Wang Lin cepat, dengan bendera pembatasan dan satu seruan sederhana, dia menarik jiwa asal itu masuk ke dalam lonceng pengurung jiwa. Bel itu berputar dan mengunci jiwa tersebut dengan sempurna. Panatua yang tersisa hanya bisa berdiri dalam ketakutan. Langkah mundur berarti kematian, langkah maju pun sama saja. Dia terjebak, dan di tengah situasi yang mencekam itu, Wang Lin berdiri tegak. Tatapannya tajam menusuk udara. Kali ini dia tidak akan diam. Jika damai tak bisa dia dapatkan, maka dia akan jadi badai. Dan kini, satu pertanyaan terpenting muncul di benaknya. Siapa yang dulu tinggal di Paviliun Awan Ungu? Sebab semua keanehan ini, wanita dingin, sekte yang sepi, murid yang menghindar, berpusat pada bangunan itu. Sebuah misteri yang perlahan menganga di tengah sunyinya langit sekte nasib surgawi. Inilah langkah awal Wang Lin mengungkap kebenaran dan mungkin membangunkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar konflik sekte. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.